Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Anas, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 FKIP Universitas 11 Maret 2021 dengan nomor UKG 2015 0313 0117. Hari ini saya akan melaksanakan UKIN pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Kondisi jaringannya bagaimana? Bagus? Bagus, Pak. Lumayan. Lumayan bagus. Gambar saya kelihatan jelas? Jelas. Jelas. Suara saya terdengar? Terdengar. Pembelajaran hari ini ada beberapa aturan. Yang pertama, pada saat pembelajaran usahakan untuk tetap tampak muka. Pada saat tidak sedang berbicara, mikrofonnya di-off-kan. Keaktifan kalian dalam berdiskusi, membuat pertanyaan, nanti akan dinilai. Jelas? Jelas. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silakan ada yang bisa memimpin berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Mbak Dela. Oke. Yang sudah hadir hari ini ada Mbak Rizky Fitriani, Mbak Putri Wiranda, Mbak Dela Nurmala, Mbak Aya Janatul Aulia, ada Mbak Santi Lutfiani, ada Mbak Pancawati, ada Mbak Amel, ada Mbak Wanda, ada Mas Robi Kunahar, dan ada Mbak Desti. Jadi materi kita hari ini adalah hubungan konfigurasi elektron dengan letak unsur dalam tabel periodik. Untuk mengingatkan kalian tentang materi-materi yang akan kita pelajari, ini pada TTS ini sudah saya kasih nomor 4. Nomor 4 itu partikel atom yang tidak bermuatan adalah neutron. Satu menurun ya, satu menurun. Partikel atom yang bermuatan positif. Proton. Nomor 2 menurun lagi. Partikel atom yang bermuatan negatif. Elektron. Mula-mula elektron menempati dulu semua orbital, kemudian berpasangan. Dahulu. 3 menurun. Bilangan kuantum yang menyatakan subkulit. Azimut. Bilangan yang menyatakan posisi elektron dalam atom. Kuantum. Pengisian orbital dimulai dari tingkat energi yang rendah ke tingkat energi yang tinggi. Alfau. Istilah lain lintasan elektron. Kulit. Bilangan kuantum yang menyatakan arah rotasi elektron. Spin. Oke, ini kompetensi dasar yang harus kalian capai dalam mempelajari konfigurasi elektron. Yang pertama menjelaskan konfigurasi elektron dan pola konfigurasi elektron terluar untuk setiap golongan dalam tabel periodik. Ini yang paling penting. Jadi kalian setelah mempelajari ini, kalian diharapkan dapat menganalisis konfigurasi elektron terluar dan mengaitkan hubungan konfigurasi elektron terluar dengan letak suatu unsur dalam tabel periodik. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Dalam konfigurasi elektron akan menggunakan diagram ini. Ini bisa kita pakai juga untuk menentukan golongan dan periode dari suatu unsur. Ini adalah
tabel periodik unsur ya, tabel periodik unsur. Tapi ingat bahwa ada beberapa versi tabel periodik unsur. Ada versi dari IUPAC, ada juga yang versi Amerika. Dan yang paling mudah kita gunakan adalah versi yang Amerika. Kalau versi IUPAC itu golongannya 1 sampai 18. Kalau yang versi Amerika itu golongannya 1A, 2A sampai 8A, ada 1B sampai 8B. Jadi yang kita pakai adalah versi yang Amerika. Nanti kalian kalau melihat di internet itu banyak sekali tabel-tabel periodik. Kalau saya gambarkan seperti ini, kalian akan bisa melihat dengan jelas di mana letak unsur dalam tabel periodik ya. Misalnya P ini letaknya pada tabel periodik di golongan dan periode berapa. Kita lihatnya langsung atas, berarti 5A periode 3. CA golongan berapa? Golongan 2A. Periode 4. Kalau misalnya I golongan berapa? 7A. 7A. Periode 5, Pak. ya. Kalau misalnya saya punya unsur X, ya, unsur X dengan nomor 28 dan nomor massa 50, misalnya 50. Ini terletak pada golongan berapa? Jadi ini yang harus kita lakukan. Kita konfigurasi elektronkan. Kalau untuk melihat soal seperti ini, kita pakai konfigurasi elektron. Kenapa kok nomor atom yang dipakai? Karena nomor atom sama dengan jumlah proton. Jumlah proton pada atom normal sama dengan jumlah elektron. Yang kita pakai adalah nomor atom. Bisa dipahami? Bisa. Dari penjelasan tadi, ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari benak kalian? Misalnya, konfigurasi elektron itu punya aturan atau tidak? Aturannya apa aja? Kalau kalian lihat tabel periodik, nah kalau kalian tidak melihat tabel periodik, salah satu pertanyaannya adalah bagaimana menentukan letak unsur dalam tabel periodik berdasarkan konfigurasi elektron. Ada pertanyaan lain seputar konfigurasi elektron? Enggak. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, saya akan membuat kelompok dalam grup BA. Ada 12 peserta, nanti saya bagi menjadi 3 kelompok ya. Nanti kalian diskusikan LKPD yang saya bagikan dengan mencari informasi dari internet maupun buku-buku yang sudah kalian punya. Silakan berdiskusi di grup masing-masing sesuai dengan nama grupnya. Kalau ada kesulitan nanti bisa bertanya langsung di grup BA.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meminta untuk masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya masing-masing. Yang pertama, silakan kelompok Aubau untuk mempresentasikan hasil yang kalian diskusikan. Kelompoknya masih ingat ya? Nggih. Ya. Yang pertama, silakan dari perwakilan kelompok Aubau. Nggih. Yang kedua 2S, Pak. 2S. Terus yang selanjutnya Yang C 2P. 2P. Yang D 4S, Pak. ya, dilanjutkan. 2P. 2P, Ya, Pak. yang E. Yang E 2P. P. Terus nomor 2. 3S sama dengan 3P, Pak. 6. Ya, setelah 3S, 3P. Oke. Setelah 3D, Setelah 3D 4A 4P. Yang C apa? 5P sama dengan 6S. 6S. Yang D? 5P. Yang D 6D. Terus yang E? Setelah 6P apa? Setelah 6P 7S, Pak. Kesimpulan, berdasarkan pernyataan di atas, dalam penulisan konfigurasi elektron menurut aturan Aubau, yaitu elektron dimulai dari orbital dengan tingkat energi lebih rendah, kemudian ke tingkat energi yang lebih tinggi. Oke, kelompok yang lain ada pertanyaan? Boten, Pak. Oke, yang sekarang yang berikutnya adalah tentang yang aturan Han. Silakan kelompok Han. Yang mic-nya nyala, tolong dimatikan dulu. Dan kalau tidak berbicara. Kelompok Han sekarang. Pernyataan yang pertama A. Itu sesuai atau tidak? Sesuai, Pak. Sesuai. Yang B? Tidak, Pak. Tidak sesuai. Yang C? Tidak sesuai juga, Pak. Yang D? Sesuai. Sesuai. Yang E? Tidak sesuai, Pak. Tidak sesuai. Oke. Dari pernyataan tadi atau pertanyaan tadi, apa yang dapat kamu simpulkan? Yang kelompok Han, apa yang dapat disimpulkan dari aturan Han? Berdasarkan pernyataan di atas, dalam penulisan konfigurasi elektron menurut aturan Han dinyatakan bahwa elektron-elektron pada subkulit yang sama akan mengisi orbital-orbital satu persatu dengan arah spin yang sama sebelum dapat berpasangan, Pak. Oke. Ada tanggapan dari kelompok yang lain? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Atau ada pertanyaan? Oke. Boten. Yang selanjutnya, asas larangan Pauli. Bentar, Pak. Untuk nomor yang A, ya karena N, L, M sudah sama dan nilai S berlawanan. Oke. Untuk yang B,
Oh ya, karena N dan L sudah sama dan nilai M serta S menunjukkan letak elektron. Keduanya berada pada orbital 2p. Untuk yang C tidak, karena nilai N dan L berbeda. Oke. Terus yang nomor 2 dari perwakilan yang lain. 19K. Yang nomor 2. N-nya berapa? N4 nomor kulit terbesar. N4 ya. Terus Yang L-nya L-nya 0, M-nya 0. S-nya plus setengah. Yang B N-nya 3. L-nya 2. M2, S min setengah. M negatif 2. M negatif 2, S negatif setengah. Terus dari pertanyaan apa yang dapat kamu simpulkan? Dalam sebuah atom ada dua elektron yang mempunyai keempat bilangan kuantum N, L, M, dan S yang sama. ada tanggapan dari kelompok lain tentang larangan Pauli atau pertanyaan pada kelompok Pauli? Kalau tidak ada, kita lanjut di kegiatan 2. Bagaimana konfigurasi elektron dari P dengan nomor atom 15? Ada yang bisa jawab? Silakan. Dalam kurung N E 3S kuadrat 3P R3, Pak. Ini dari kartu ion ada 12 Mg dengan nomor massa 24 ya. Mg dengan nomor atom 12 dan nomor massa 24. Bagaimana konfigurasi elektronnya? Untuk 12 Mg 12 Mg itu konfigurasinya 1S kuadrat, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Untuk golongan dan periodenya G2A dan P3. Ya, golongannya 2A, periodenya 3. Terus yang kedua, Ca dengan nomor atom 20 dan nomor massa 40. Silakan. Untuk konfigurasi 20 Ca40 adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1. Dan untuk golongannya yaitu 1A dan periode 4.
Yang selanjutnya 27, ada yang bisa jawab? Untuk yang CO27 itu 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D7. Untuk golongannya 8B, untuk periodenya 4. Untuk yang AG Untuk AG 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D9. Keadaan tidak stabil. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 4D10, 5S1, keadaan penuh stabil. Atau KR 5S1, 3D10. Golongannya berapa? Golongan 1B. Periode? Periode 5. Terakhir, latihan soal itu golongan dan periodenya berapa? Untuk L golongannya 4A, untuk periodenya 3, Pak. Untuk yang M golongannya 8B, periodenya 4. Ada tanggapan dari yang lain? Tidak, Pak. Jadi jawaban-jawaban yang tadi sudah benar ya, sudah benar. Tinggal saya akan ngasih penguatan-penguatan saja. Memang benar tadi bahwa untuk aturan Aufbau bahwa konfigurasi elektronnya itu pengisiannya elektron dimulai dari orbital dengan tingkat energi yang rendah, kemudian dilanjut ke tingkat energi yang lebih tinggi. Jadi sistemnya kayak air hujan, itu tadi langkahnya adalah diagonal, mulai dari 1S2, 2S2, 2P6. Kenapa P? Jumlah elektronnya 6. Jumlah elektron maksimalnya 6. Ada yang tahu? Jadi P elektron maksimalnya 6 karena P mempunyai 3 orbital ya. Jadi masing-masing orbital diisi maksimum 2 elektron. Untuk menentukan golongan, ini ada bahwa tiap blok yang masuk subkulit S, maka dia hampir dipastikan di golongan 1A dan 2A. Kalau berhenti di subkulit S dan P, artinya S angka depan atau N-nya sama, misalnya 3S dan 3P,
maka bisa dipastikan dia golongan A mulai dari golongan 3 sampai golongan 8A, tergantung dari jumlah elektron P. Kalau berhenti di subkulit S dan D, maka termasuk golongan transisi. Golongan transisi dimulai dari 3B diakhiri sampai 2B. Ingat bahwa orbital D lebih senang penuh atau setengah penuh. Artinya kalau dia bisa mencapai elektron 5 atau 10, dia akan lebih menyukai itu. Nanti akan saya share, saya bagikan link untuk menambah. Dari pembelajaran hari ini, apa yang dapat kalian simpulkan? Pengisian orbital dimulai dari orbital. Apa Mbak Dela tadi? Rendah. Ya. Dari orbital dengan tingkat energi rendah. Kemudian yang lebih tinggi. Ya. Terus kesimpulan yang kedua. Apa? Menurut aturan Han, apa tadi? Elektron-elektron pada subkulit yang sama akan mengisi orbital-orbital satu persatu dengan arah spin yang sama sebelum dapat berpasangan. Terus yang ketiga. Dalam sebuah atom, tidak boleh ada 2 elektron yang mempunyai keempat bilangan kuantum N, L, M, dan S yang sama. Terus, untuk penentuan golongan, jadi untuk golongan ditentukan oleh elektron valensi. Ya. Golongan ditentukan oleh elektron valensi. Nanti tergantung S konfigurasi elektronnya berhenti di apa? S, P, atau D. Dari pembelajaran hari ini, apa yang dapat kalian peroleh hari ini? Ini yang apa? Yang kurang aktif nanti di pembelajaran-pembelajaran yang lain nanti saya harapkan untuk lebih aktif ya, karena keaktifan kalian dan kerjasama tim kalian itu sangat penting. Untuk mengetahui ketercapaian kompetensi kalian, saya akan membagikan link quiz ya. Nanti kalian kerjakan. Ya, silakan kalian kerjakan. Oke, silakan kalian kerjakan link itu. Saya tunggu sampai nanti siang. Sekitar jam 2 belum kita akhiri. Untuk pertemuan berikutnya bahwa kita akan membahas tentang
sifat keperiodikan unsur. Jadi tolong pelajari itu. Silakan salah satu dari kalian untuk dapat memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Sebelum mengakhiri kegiatan untuk kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Mas Nahat. Saya ingatkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan ya. Jangan lupa untuk selalu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan senantiasa menjaga jarak. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.